Psikoanalisis klasik Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856. Wafat di London pada tanggal 23 September 1939. Beliau merupakan seorang Yahudi berkebangsaan Austria. Latar belakang pendidikannya adalah lulusan kedokteran dan berminat pada sebuah penelitian. Sejarah psikoanalisis klasik. Sigmund Freud merupakan pendiri psikoanalisis. Berdirinya aliran psikoanalisis ini semenjak tahun 1890 sampai dengan tahun 1939. Sigmund Freud mengembangkan konsep motivasi dari alam ketidaksadaran dan mengarahkan fokus penelitian pada pengaruh pengalaman masa anak terhadap perkembangan pribadi dewasa. Sigmund Freud juga menjelaskan bahwa kesadaran hanyalah sebagian kecil saja dari kehidupan mental seseorang. Sedangkan bagian yang terbesar justru ketidaksadaran atau alam bawah sadar seseorang. Definisi psikoanalisis klasik, yaitu teori yang menyatakan bahwa ketidaksadaran pada individu memiliki peran utama dalam diri seseorang. Aspek psikoanalisis klasik ada 3. Yang pertama yaitu aspek biologis yang dikenal dengan sebutan id, yang memiliki arti sistem kepribadian yang asli di bawah sejak lahir dan berprinsip pada memenuhi kepuasan diri sendiri. Yang kedua yaitu aspek rasional yang dikenal dengan sebutan ego, yang memiliki arti kepribadian yang berpikir secara logis dan realistis. Yang ketiga adalah aspek moral yang dikenal dengan sebutan superego, yang memiliki arti kepribadian yang memainkan pesan kritis dan moral. Tujuan psikoanalisis klasik. Yang pertama adalah memberikan kesempatan seseorang untuk menghadapi situasi yang selama ini gagal dalam mengatasinya. Yang kedua adalah menafsirkan pengalaman seseorang pada masa lampau atau pada masa kanak-kanaknya. Yang ketiga adalah menjadikan hal-hal yang tidak disadari menjadi hal-hal yang disadarinya. Yang keempat adalah mengembangkan suatu perspektif yang lebih jelas dan juga akurat. Kelebihan dan kekurangan psikoanalisis klasik. Kelebihan. Yang pertama, mampu menggabungkan teknik-teknik dalam psikoterapi dengan teori psikologi kepribadian. Yang kedua, membantu untuk menjadikan individu untuk percaya diri. Yang ketiga, memahami kehidupan psikologi seseorang individu dan memahami lebih dalam mengenai sifat manusia. Kekurangan. Teknik dan penekanan yang dilakukan terkadang terlalu merendahkan martabat manusia. Yang kedua, terlalu menekankan pada masa lampau, masa lalu, atau pengalaman pada masa anak-anak. Yang ketiga, seperti konsep tentang energi psikis yang menentukan tingkah laku manusia. Contoh kasus psikoanalisis klasik. Id. Pada saat rapat berlangsung dan posisinya dia lapar, maka dia memilih untuk tetap makan dan tidak menghargai orang yang sedang berbicara. Ego. Pada saat rapat berlangsung dan posisinya dia lapar, maka dia memilih untuk izin keluar dengan alasan yang lain, tetapi dia pergi ke kantin untuk makan. Superego. Pada saat rapat berlangsung dan posisinya dia lapar, maka dia memilih untuk menahan rasa laparnya dan menghargai orang yang sedang berbicara.